Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita baca ya perkembangan terakhir pergerakan politik Indonesia modern kita ya. Dan gunakanlah kesehatannya. Kalau sakit kita nggak bisa apa-apa, jangan buang-buang waktu sehat untuk mengerjakan hal-hal yang sia-sia dalam kehidupannya. Yeni Wahid setuju jadi cawapres Anies. Begini pandangan tokoh NU Islah Bahrawi, ya, tulis oleh Endra, Rabu 5 Juli 14 siang, jam 2 siang ya. Di Akbar Facial Uncensored. Fajar.co.id, nama Zanuba Afifah Khafsoh atau Yeni Wahid menguat menjadi bakal calon Wakil Presiden mendampingi Anies Baswedan di pemilihan presiden tahun 2024. Putri Presiden Republik Indonesia keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu dilirik Partai Demokrat untuk mendampingi Anies Baswedan. Partai Demokrat, Partai Besuta Susilo Bambang Yudhoyono itu merupakan salah satu partai pengusung Anies yang tergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Berarti AHY akan diproyeksikan Ketua Umum Demokrat ya, mungkin dia akan diposisikan untuk merebut DKI 1 ya. Karena dia sudah punya pengalaman kemarin bertarung kan. 30% kalau tidak salah suaranya itu di DKI. Waktu ngelawan Ahok itu. Ya, dia menjajal peruntungannya di DKI. Dia tahu akan kalah tapi dia pengen tahu peta politik realnya itu kalau dia main di DKI seberapa. Dan tampaknya AHY kalau tidak jadi wakil presiden tampaknya kecil kemungkinan dia akan mengincar DKI 1, dari DKI 1 mungkin baru ke RI 1 AHY. Tokoh Nahdlatul Ulama asal Madura Islah Bahrawi membeberkan pandangannya soal Yeni Wahid. Menurut Islah Bahrawi, Yeni merupakan salah satu kader NU terbaik saat ini dan masa depan, sosok aktivis yang cerdas, intelektual dan berasal dari keluarga dengan citra positif. Saya mengenalnya dengan baik, aktivis, cerdas, intelektual, salah satu kader Nahdlatul Ulama terbaik hari ini dan masa depan. Dia berasal dari garis keturunan orang-orang hebat, tulis Islah di akun Twitter Rabu 5 Juli 2023. Terkait nama Yeni Wahid dikadang-kadang bakal mendampingi Anies di Pilpres, Islah yakin mantan komisaris independen Garuda Indonesia itu akan mempertimbangkannya dengan matang. Saya yakin dia akan memikirkan dengan sangat detail setiap langkah yang diambilnya, ungkapnya. Sebelumnya Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Nasdem Effendi Khoiri mengklaim bahwa Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera PKS telah sepakat jika Anies Baswedan memilih Yeni Wahid sebagai bakal cawapres. Yeni Wahid, kata dia, memang telah lama masuk dalam daftar bakal cawapres Anies. Bukan Khofifah ya, Masya Allah. Nggak ada laki apa ya selain laki-laki, selain perempuan ya. Kenapa harus perempuan toh? Ya pandangan saya memang agak tradisional ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin itu, laki-laki itu pemimpin bagi wanita, apalagi pada level kepemimpinan nasional ya. PKS yang penting wakilnya dari NU Nahdlatul Ulama itu sejak awal. Kemudian Demokrat itu sendiri menyebut nama Yeni sebagai salah satu usulan jadi cawapres Anies, tutur Effendi. Selama itu pengamat politik Ujang Komarudin ini dari Al-Azhar, Universitas Al-Azhar di Kebayoran Baru menilai wajar jika Nasdem melirik putri Gus Dur tersebut. Jadi kalau Nasdem sudah, Yeni, Demokrat sudah, Yeni Wahid dan PKS pengennya dari NU, ya sudah berarti Yeni Wahid jadi wakil presiden Anies Baswedan sepulang naik haji nanti ya. Yeni Wahid dianggap sebagai tokoh independen sehingga bisa diterima partai pendukung Anies. Dia diusir ya oleh Muhaimin Iskandar ya, dimentalkan ya, persaingan antara anak Gus Dur dan ponakannya. Anak Gus Dur Yeni Wahid dan ponakannya adalah Muhaimin Iskandar memperebutkan PKB. Tersingkirlah Yeni Wahid sehingga dia katanya sekarang tidak berpartai kan. Semua tahu bahwa Yeni Wahid ini tokoh yang independen secara politik. Posisi ini membuatnya dapat diterima partai politik manapun di dalam koalisi, termasuk koalisi perubahan, kata Ujang.
Selain independen, Yeni juga berstatus politis perempuan dan memiliki garis keturunan pendiri Nahdlatul Ulama. Kalau Khofifah tidak memiliki garis keturunan, apalagi Yeni Wahid adalah anak putri kandung dari Gus Dur yang pernah menjadi presiden. Nah, nampaknya peluang-peluang itu yang dilihat oleh timnya Anies Baswedan. Status itu, kata Ujang, juga bisa menjadi lebih Yeni akan diterima parpol di KPP, Koalisi Perubahan untuk Persatuan, untuk mendampingi Anies berkontestasi pada Pilpres 2024. Yeni Wahid ini kan politikus perempuan sekaligus memiliki garis keturunan dari pendiri Nahdlatul Ulama. Ya. Pendiri Nahdlatul Ulama, Gus Dur punya ayah namanya Abdul Wahid Hashim. Ya, Abdul Wahid Hashim punya ayah namanya Syekh pendiri NU itu loh, Hashim Asy'ari. Jadi Gus Dur adalah cucu pendiri NU. Sedangkan Yeni Wahid adalah cicit dari pendiri NU. Menurut saya ini akan menjadi pertimbangan bagi parpol pendukung Anies. Jelas dosen Universitas Al-Azhar Indonesia itu. Ya, kalau memang Yeni Wahid tampaknya dalam perhitungan para pengamat mungkin landscape politik Indonesia modern sekarang akan dimenangkan oleh Anies Baswedan. Suara Jawa Timur akan dikuasai oleh Anies Baswedan melalui Yeni Wahid ini yang mempunyai terah langsung dari pendiri NU, satu nasab yang begitu diaku-akukan dalam tradisi NU sehingga nanti suara itu akan mengarah ke orang yang mempunyai terah pendiri NU itu dibanding Khofifah misalnya. Tentu Yeni Wahid akan lebih punya peluang besar untuk menjadi wakil Presiden Anies Baswedan. Kita lihat perkembangan terakhir makin menarik ya. Hari ini hari Kamis, saya mau kontrol dulu di poli paru-paru, mengecek kesehatan paru-paru saya apakah masih ada infeksinya. Kontrol sudah lebih dari 2 tahun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh.
Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer.